jalan-jalan membeli jus tomat, pulangnya ketemu Mas Rohman. Jika antum umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri serta sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah menciptakan siang dan malam, langit dan bumi, gelap dan terang, laki-laki dan perempuan, serta aku dan kamu. Tak lupa, sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Habib tertinggi, anti korupsi, baginda termulia, anti durhaka, yakni Habibana wa Nabiyana wa Karimana wa Syafiana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, di tengah derasnya arus globalisasi, manusia-manusia semakin lupa diri. Pornografi dan porno aksi menjadi santapan sehari-hari. Memamerkan tubuh yang super seksi dengan alasan hak asasi. Azab bukan lagi hal yang menakutkan. Sholat dianggap sebatas permainan. Dosa sudah menjadi perhiasan. Allah semakin dilupakan. Inilah zaman yang semakin edan. Lantas, apa yang harus kita berbuat? Maka dari itu, pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang bahaya pergaulan bebas bagi generasi muda. Kita, sebagai manusia, merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan bantuan orang lain. Meskipun kita perlu bergaul tanpa membeda-bedakan manusia, bukan berarti kita bebas mengikuti pergaulan yang justru membawa malapetaka dan merusak diri sendiri serta banyak orang. Maka dari itu, kita boleh pandai bergaul, tetapi tetap berpedoman pada norma susila dan agama, serta tidak menimbulkan masalah hukum. Tujuannya agar terhindar dari pergaulan bebas yang melakukan tindakan melanggar batas, tidak terkontrol, dan menyimpang dari norma maupun hukum yang berlaku. Masa muda adalah masa yang penuh fantasi dalam pencarian jati diri. Namun, di sanalah para pemuda banyak terjebak pergaulan bebas. Sangat tragis. Ternyata, pergaulan bebas bukan hanya sekedar bergaul, melainkan mendorong untuk melakukan hal-hal yang melanggar norma agama. Secara mendasar, kita perlu kebebasan tidak dapat diartikan secara mutlak tanpa ada butir-butir aturan yang menjaga jarak. Disadari atau tidak, kita harus menjaga jarak dalam pergaulan, terutama pergaulan dengan lawan jenis agar terjaga kehormatan kita. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, lunturnya nilai moral akibat pergaulan bebas membawa banyak dampak negatif, seperti hamil luar nikah, pernikahan dini yang akan datang melahirkan generasi stunting, bunuh diri karena depresi, putus sekolah, dan tindakan aborsi ilegal yang menyalahi hukum, yang akhirnya menyebabkan kematian, hingga masalah lain yang menjadi kompleks. Mari kita lihat, potret para pemuda saat ini sungguh memprihatinkan. Ketika hati sudah terkena panah cinta,
Akibatnya sungguh dahsyat. Yang diingat cuma si dia, mau makan ingat si dia, waktu tidur mimpi si dia, hingga sholat pun teringat si dia. Bahkan untuk membuktikan cinta, ia rela berikan segalanya. Na'udzubillah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, untuk membentengi diri kita dari pergaulan bebas, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Di antaranya, yang pertama, mempertebal keimanan kita. Yang kedua, rajin menuntut ilmu. Yang ketiga, menyibukkan diri kita dengan hal yang bermanfaat. Yang keempat, hindari pergaulan bebas dengan teman-teman yang tidak baik akhlaknya. Dan yang kelima, bijak dalam menggunakan media sosial. Hadirin wal hadirat dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah, saya yakin seyakin-yakinnya dari hal terkecil dan dari sekarang juga kita dapat buktikan bahwa kita generasi bangsa, generasi muda, penerus bangsa yang dapat diandalkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Pak Topik menjahitnya kopiah dijahit dulu yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum